Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Masjid Baitul Ati yang insyaallah Allah berkahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan keberkahannya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan salawat buat Nabi junjungan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Masjid Baitul Ati yang insyaallah Allah berkahi, izinkan kami dari DKM Masjid Baitul Ati Kejaksaan Agung untuk menyampaikan beberapa maklumat sebelum sholat Jumat kita mulai. Maklumat pertama yaitu untuk waktu sholat Jumat pada Jumat 26 Juli 2024 bertepatan dengan 19 Muharram 1446 Hijriah pada pukul 12:01. Waktu Jumat masuk pada pukul 12:01. Sedangkan di masjid kita telah menunjukkan pukul 11:54. Kurang lebih 5 menit lagi waktu sholat Jumat akan masuk. Untuk itu kepada para jemaah yang sekiranya masih berada di dalam perjalanan untuk menyegerakan langkahnya karena waktu Jumat akan masuk. Dan yang kedua, kepada para jemaah yang sekiranya masih berada di belakang, marilah sama-sama kita mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu agar demi kesempurnaan kita dalam melaksanakan sholat Jumat. Maklumat selanjutnya, laporan keuangan Masjid Baitul Ati untuk kas masjid pertanggal 19 Juli 2024 sebesar Rp190.209.053 dengan rincian sebagai berikut. Untuk penerimaan kotak amal Jumat pada tanggal 19 Juli 2024 sebesar Rp10.093.500. Sedekah dari kotak amal zuhur sebesar Rp2.011.000 dan sedekah dari hamba Allah melalui kris sebesar Rp1.206.272.000. Untuk jumlah kas sementara sebesar Rp203.519.825.000. Diulangi, jumlah kas sementara Rp203.519.825 dengan pengeluaran untuk operasional masjid selama sepekan sebesar Rp6.327.604 dan total saldo pertanggal Jumat 26 Juli 2024 sebesar Rp197.192.221, Rp197.192.221. Kami dari DKM Masjid mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah balas kebaikannya, diberkahi aktivitasnya, dan diberikan kesehatan beserta keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Maklumat selanjutnya, berita duka. Yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Robi Ronald SH, Kasubag Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat pada bagian hubungan kelembagaan Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Ahmad Maulana bin Sanif, Jaksa Fungsional Ahli Utama Muda pada Kejaksaan Tinggi Lampung.
Untuk itu, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah buat arwah beliau. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita kirimkan, Allah ampuni salah dan khilaf mereka, dan Allah terima segala amal ibadahnya. Ila hadhihi niyyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan setelah sholat Jumat nanti dimohon kepada para jamaah, marilah sama-sama kita melaksanakan sholat gaib yang insya Allah akan langsung dipimpin juga oleh imam sholat Jumat kita. Maklumat selanjutnya, untuk khatib Jumat pada Jumat kali ini 26 Juli 2024 yang bertindak selaku khatib Jumat adalah Al-Ustadz Kolonel Muttaqin, dan bertindak sebagai imam ialah Al-Ustadz Diak Nabil Syukbani, dan selaku muadzin Al-Ustadz Muhammad Fajar. Untuk khatib Ustadz Kolonel Muttaqin, imam sholat Jumat ialah Al-Ustadz Diak Nabil Syukbani, dan muadzin Ustadz Muhammad Fajar. Selanjutnya kami mengimbau kepada para jamaah agar sekiranya bila masih ada alat komunikasi yang belum dinonaktifkan demi kelancaran dan kesempurnaan sholat Jumat kita, marilah sama-sama kita nonaktifkan terlebih dahulu demi kelancaran. Dan kepada para jamaah yang masih berada di belakang, agar kiranya bila dapat mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu, agar jamaah yang telah datang tidak melangkahi duduknya kita. Sekian yang dapat kami sampaikan dari DKM Masjid Baitul Adli. Apabila waktu sholat telah masuk, kepada khatib dan muadzin kami persilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin rahimakumullah, tiada kata-kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah katakan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung sudah berapa nikmat Allah berikan kepadamu, la tuhsuha, pasti kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sudah berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala orang-orang terlelap dengan tidurnya, kita bangun dari tidur kita untuk menunaikan qiyamul lail kita, untuk menunaikan tahajud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah suatu kebahagiaan sangat luar biasa yang kita rasakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam beriring salam, semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang hadir di dalam masjid yang mulia ini akan mendapatkan syafaat beliau yaumil akhir nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam surat An-Nahl ayat 92, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naqadat ghaflaha min ba'di quwwah ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan
yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuatnya menjadi cerai-berai kembali. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita telah selesai menunaikan ibadah Ramadan lebih kurang 4 bulan yang lalu. Akan tetapi Allah mengingatkan kepada kita, setelah kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan berbagai ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan dulunya, kita tahajud, membaca kitab suci Al-Quran, kita sholat tarawih, sholat sunnah-sunnah, kita zakat, infak dan sedekah, berbuat kebajikan setiap harinya. Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai ibadah-ibadah yang kita kumpulkan waktu dulunya kita kembalikan ke asalnya, kita kembali kepada hal-hal yang kita bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah ingatkan kepada kita agar kita mewaspadai terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Jangan sampai kita tidak bersungguh-sungguh lagi, kita kembali kepada asal kita, yakni dulu-dulunya kita kembali kita berbuat maksiat. Masyarul muslimin rahimakumullah, untuk itu Allah mengantisipasi di dalam surat Quran surat Al-Anfal ayat 2-4. Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah perintahkan kepada kita untuk mengantisipasi hal tersebut. Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk menjadi mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ada beberapa karakter mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang berkarakter mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti bergetar hatinya. Orang-orang mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apabila dia melaksanakan salatnya, dia bergetar hatinya untuk apa? Untuk menunaikan salatnya dengan khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang-orang mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Untuk apa? Untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apabila menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bergetar hatinya untuk apa? Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apabila dia menunaikan haji ke Baitullah, bergetar hatinya untuk apa? Untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, karakter orang-orang mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, sudah pasti bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin yang paripurna sudah pasti dia membaca Al-Qur'an, sudah pasti dia menghafal Al-Qur'an, dan sudah pasti dia mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an pada kehidupan sehari-hari. Karena Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena kamilah yang menurunkan kitab suci Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian karakter yang ketiga, orang-orang mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berikhtiar seoptimal mungkin. Dia sudah pasti dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kepada ilah-ilah lain, tidak kepada nama-nama yang lain, dukun, paranormal dan sebagainya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian karakter yang ketiga Allah katakan, karakter yang keempat Allah katakan orang-orang mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimunas shalah. Dia sudah pasti mendirikan salatnya 5 waktu sehari semalam. Orang-orang mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hatinya genah gulana, hatinya tidak tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti dia untuk segera menunaikan salat sunnahnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakter orang-orang mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian orang-orang mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dia mendirikan salatnya, akan tetapi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti dia menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Untuk apa? Untuk dia niatkan untuk dengan zakat, infak dan sedekahnya itu akan dapat membersihkan segala hartanya. Dengan zakat, infak dan sedekahnya itu akan memudahkan segala urusan kedinasannya, urusan bisnisnya, urusan apapun karena zakat, infak dan sedekahnya. Dan Allah akan memberikan orang-orang yang selalu menunaikan zakat, infak dan sedekahnya itu, satu saat Allah berikan penyakit kepada dia, Allah akan angkat penyakitnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah